نحمده minan wa taufiqihi wa in'amihi alaina wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad ala ma ballagha bihi risalah wa tarakana ala al-mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik wa sallallahu ala alihi wa ala sahabatihi al-kiram barara wa ala man istanna sunnatahu ila yaumiddin amma ba'd. Kita melanjutkan di surat Abasa pada ayat yang ke-23. Di ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla lamma yaqdi ma amara." Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya. Ya. Yang ini dulu, yang ayat 23 dulu. Di ayat 23 ini tentu berkaitan dengan ayat sebelumnya, ya. Berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka tidak beriman dengan al-ba'ats, tidak beriman dengan hari akhir. Mereka tidak beriman dengan hari akhir, mengingkari apa yang Allah wahyukan kepada Rasulnya dan apa yang Rasul sampaikan kepada mereka berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan hari akhir. Lalu Allah mengatakan kepada mereka, kalla, ya, kalla lamma yaqdi ma amara. Yani, sekali-kali jangan begitu. Ya, janganlah kalian, wahai manusia-manusia ini, mengingkari apa yang telah Allah wahyukan kepada Rasulnya. Yang mereka tahu bahwa ini adalah seorang Rasul, tapi kenyataannya mereka mengingkari karena kesombongan. Lamma yaqdi ma amarah. Mereka sungguh tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan, wa huwa ma'a hadza la yaqumu bima amarahullah wa lam yaqdi ma faradahu alaih bal la yazalu muqassiran tahta talab. Mereka ini bukan hanya sekedar tidak beriman dengan hari akhir, ya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka ini tidak melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka, walam yaqdi ma faradahu alaih, tidak menunaikan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Mereka adalah orang-orang yang terus menyia-nyiakan apa yang Allah perintahkan kepada orang-orang yang seperti ini. Imam Ibnu Jarir At-Tabari mempertajam makna dari ayat ini di dalam eh, tafsirnya. Ya, di dalam tafsirnya beliau mempertajam penjelasan makna dari ayat ini. Beliau mengatakan, kalla laisal amru kama yaqulu hadzal insanul kafir. Sungguh permasalahannya ini bukan seperti yang diucapkan oleh orang-orang kafir ini. Min annahu qad adda haqqallahi alaih fi nafsihi wa mali. Nah, ini dipertajam di sini. Jadi permasalahannya tidak seperti yang mereka ucapkan, yaitu orang-orang kafir, bahwa mereka ini sudah menunaikan kewajibannya kepada Allah, pada diri mereka atau pada hartanya. Maksudnya adalah orang-orang kafir ini mengklaim bahwa dia sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban dia, gitu ya. Mereka mengklaim bahwa dirinya sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka kepada Allah. Sudah banyak bersedekah, sudah banyak membantu sesama. Ini klaim mereka, ya. Klaim mereka seperti itu. Lalu Allah membantah, lamma yaqdi ma amara. Ya, tidak
mereka ini belum melakukan apapun ya. Mereka belum melakukan apapun ya, tidak berbuat apapun dan tidak bersedekah untuk kebaikan dan kepentingan orang banyak, tidak. Ini dipertajam penjelasan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Jadi mereka ini, makanya Allah memunculkan ayat ini bahwa mereka ini tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Tapi Allah mengucapkan itu karena klaim mereka sebelumnya. Jadi mereka mengklaim kalau mereka sudah melakukan apa yang menjadi kewajibannya, baik pada diri mereka maupun pada harta mereka. Lalu Allah menjawab, tidak. Mereka ini orang yang tidak berbuat apa-apa, bahkan belum melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Jadi pelajarannya bagi kita semua di sini adalah, akhi ukhti fillah, janganlah kita ini jangan kita ini eh, mengucapkan atau kerap kali mengatakan bahwa saya sudah ini, saya sudah ini, saya sudah ini. Ini adalah perbuatan, bukan sikap orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Karena seringkali kita ini mendengar ya, mama ada orang di antara kita ini suka mengatakan, Alhamdulillah Pak, saya sudah rajin ngaji Al-Quran setiap hari 1 juz. Saya setiap hari sholat berjamaah ke masjid. Ini kata-kata ini tidak perlu diucapkan oleh orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Bahkan terkadang kita dalam forum pengajian, seringkali seseorang itu bertanya, baik laki-laki maupun perempuan, ibu-ibu, Ustaz nanya, begini Ustaz, Alhamdulillah saya rajin sholat malam Ustaz. Alhamdulillah saya baca Quran setiap hari sekian juz. Saya begini. Baru dia menyampaikan pertanyaan. Terkadang pertanyaannya itu nggak nyambung dengan apa yang diceritakan sebagai pengantarnya. Nah, ini tentu bukan sifat orang beriman kepada Allah. Jadi orang beriman tidak akan mengatakan, mengucapkan, dan menceritakan kebaikan yang telah dilakukan kepada orang lain. Allah berfirman di ayat yang lain, La tuzakku anfusakum huwa a'lam bimanittaqah. Jangan kalian suka mengklaim diri kalian itu baik. La tuzakku anfusakum. Jangan menilai diri kalian itu baik, melakukan tazkiyah. Menilai diri kalian itu sudah baik, sudah luar biasa. Allah itu tahu siapa orang yang bertakwa dan siapa yang bukan. Jadi kewajiban kita adalah memperbanyak kebaikan kepada Allah, bukan kewajiban kita ini menceritakan apa yang sudah kita lakukan kepada orang lain. Tidak. Disinilah nilai sebuah ikhlas itu adalah apa? Berbuat karena Allah, bukan menceritakan kepada orang lain. Nah, orang-orang kafir yang diinginkan dari mereka itu apa? Eh, Nama baik, penilaian masyarakat pada diri. Dan inilah bedanya orang yang beriman. Orang beriman hanya mengharapkan penilaian pujian dari Allah semata. Ya, dia tidak mengharapkan penilaian apapun dari manusia, sehingga dia tidak butuh dan tidak perlu untuk menceritakan kebaikan-kebaikan dia kepada orang lain. Ini satu perbedaan yang sangat krusial antara iman dengan kemunafikan, antara iman dengan kekufuran. Jadi jangan sampai kita ini mengklaim diri kita iman, tapi kita ini suka menceritakan kebaikan kita kepada orang lain. Kemudian pelajaran yang kedua, seseorang yang suka menceritakan kebaikan kepada orang lain, di sini Allah mengatakan sebetulnya dia ini orang yang belum berbuat apa-apa. Gitu ya. Benar pepatah kita, tong kosong bunyinya nyari. Jadi kalau orang udah banyak cerita, artinya berarti dia belum banyak berbuat apa-apa. Jadi jadilah seseorang yang memang rajin, cerdas, pandai, yaitu apa? Menunaikan kewajiban kita kepada Allah dan didasarkan atas iman. Makanya bunyinya man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang beramal saleh, laki perempuan dan iman. Iman apa? Dia hanya mementingkan ridha Allah
Subhanahu wa taala, dia hanya mencari rahmat Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berharap apapun dari manusia, sehingga konsekuensinya tidak perlu untuk eh, mencari penilaian-penilaian itu dengan menceritakan semua yang ada pada dirinya kepada orang lain. Ya. Ini pelajaran yang sangat berarti karena orang yang suka cerita-cerita seperti ini realitanya la yazalu muqassiran tahta talab. Orang seperti ini adalah orang yang menyia-nyiakan dan dia tidak melakukan apa yang Allah perintahkan kepada dia. Waliyahudzubillah. Ayat yang ke 24. Ya, Allah berfirman, "Yanzuril insan ila ta'am." Hendaknya manusia itu memperhatikan makanan. Anna sababnal ma'a sabba. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Fa'ambatna fiha habba. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian. Wa inaba wa qadba, dan anggur dan sayur-sayuran. Wa zaituna wa nakhla, dan zaitun dan pohon kurma. Wah, kebun-kebun wa kihatan wa abba, dan buah rumputan. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Semua ini untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Ini satu alur ya. Apa makna ini semua? Imam As-Sa'di mengatakan, "Tsumma arsyadahu ta'ala ila nazar wa tafakkur fi ta'am." Allah memerintahkan kita untuk merenungi, memikirkan makanan yang selama ini kita makan. Wa kaifa wasal ilaih, bagaimana makanan itu jadi. Adama takarrarat alaihi tabaqatida, telah melewati beberapa tingkatan-tingkatan yang luar biasa. Wa yassarahu lahu, lalu Allah memberikan kemudahan buat dia untuk menyantap makanan itu. Makanya Allah mengatakan, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Hendaknya manusia melihat pada makanan yang dia konsumsi itu. Ya. Nah, Imam Ibnu Katsir mengomentari lebih luas. Beliau mengatakan, fihi imtinan. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada manusia, yang ingin Allah sebutkan. Ya, Allah menunjukkan nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Kemudian fihi istidlal bi ihya'i, dan di dalamnya terdapat dalil. Dalil apa? Ihya'in nabat minal ardil hamida ala ihya'il ajsad. Ini ada dalil bahwa jika Allah mampu untuk bukan tanaman-tanaman, biji-biji yang sebelumnya mati, lalu Allah tumbuhkan dengan diturunkannya lewat hujan itu, melalui air hujan, maka Allah pun akan mampu menumbuhkan dan membangkitkan manusia dari kuburnya setelah tubuh-tubuh mereka itu hancur. Allah akan tumbuh tanaman-tanaman itu, Allah tumbuhkan. Jadi intinya apa berarti dari sini? Apa arti dari sini? Intinya di sini adalah Allah ingin menggugah kembali orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Dengan cara apa? Coba lihat sekarang. Makanan yang kalian konsumsi, dari mana itu asli? Ya, coba lihat makanan yang kalian konsumsi, dari mana itu asli makanan-makanan itu. Ya. Allah sebutkan, nih ceritanya begini. Anna sababna al-ma'a sabba. Jadi kami yang menurunkan air hujan ke bumi dengan curah hujan yang tinggi. Kami yang menurunkan air hujan itu. Air hujan itu terjadi karena kekuasaan Allah. Bukan air hujan ini terjadi karena
sebuah siklus saja yang kita pelajari di ilmu pengetahuan alam itu. Bukan sekedar siklus, tapi yang mengatur ini semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan ada dengan sendirinya, tidak. Tapi hujan ini Allah yang menurunkan Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Seringkali kita melihat awan berkumpul, tetapi tidak turun hujan. Bahkan ketika panas terik, justru turun hujan. Kan candaan kita dulu masih kecil-kecil dulu di Jawa, kalau panas turun hujan katanya wewe gombel punya anak gitu. Ini candaan kita masih kecil dulu. Jadi ini menunjukkan bahwa ini adalah Allah yang mengatur. Nggak harus seperti yang ada di dalam sebuah siklus itu. Jadi Allah yang mengatur semua ini sehingga itu terjadi. Jadi anna sababnal ma'a sabba. Kami yang menurunkan air hujan dengan yang kemudian masaknal arda syaqa. Kami setelah turun awalnya tanahnya ini kering, tandus. Tsumma syaqaqnal arda. Lalu tanah ini terbelah dengan turunnya hujan. Lalu dengan turunnya hujan tanahnya terbelah menjadi lembek sehingga biji-bijian yang ada di bawahnya itu tumbuh saka, tumbuh tanaman-tanaman itu semuanya. Fa'ambatna fiha habba. Kami yang menumbuhkan biji-bijian itu setelah terbelah subur, lalu biji-bijian yang ada di bawahnya menjadi tumbuh, jadilah tumbuhlah tanaman-tanaman itu dengan musannafa min anwa'il at'imah ladida, dengan berbagai macam sayur-sayuran yang ada di sana, dengan berbagai macam uh, apa namanya buah-buahan yang ada yang Allah tumbuhkan di sana. Habba, dengan berbagai macam biji-bijian juga yang Allah tumbuhkan, bukan sekedar sayur, bukan sekedar ubi-ubian, bukan, bukan sekedar buah-buahan, tapi di sana juga ada biji-bijian juga yang bermanfaat. Buat apa? Buat manusia. Nah, itulah falyanzuril insan ila ta'am. Coba makanan yang kamu santap itu dari mana prosesnya? Ya, apakah itu ada dengan sendiri? Tidak, Allah yang menumbuhkan sayuran kalian makan, kemudian ubi-ubian, jenis ubi-ubian dengan jenis kacang-kacangan, kemudian buah-buahan. Semua ini adalah Allah yang menurunkan lewat proses yang luar biasa, proses yang menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa inaba wa qadba. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala dengan itu akhirnya menjadikan tanaman-tanaman buah ini pun muncul, tumbuh gitu loh. Wa inabam wa qadba, akhirnya tumbuhlah tanaman-tanaman anggur. Wa qadba, sayuran-sayuran yang beraneka ragam. Manusia akhirnya makan sayur dengan yang bermanfaat pada tubuh dia, kemudian makan anggur yang bermanfaat buat tubuhnya dia. Kemudian tumbuhlah buah-buahan yang lain, wa zaituna wa nakhla, buah zaitun juga numbuh, buah kurma juga Allah tumbuhkan, wahada gulba, dan kebun-kebun yang rindang pun akhirnya tumbuh dengan turunnya air hujan yang deras, dengan curah hujan yang tinggi, tumbuhlah di sana beragam macam tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Wafat dan numbuh di sana yang setiap daerah memiliki ciri khas sendiri dari buah-buahan itu sesuai dengan kontur tanah, sesuai dengan struktur tanah yang ada pada daerah mereka masing-masing. Ada buah-buahan yang memang cocok untuk daerah pegunungan yang sangat tinggi, ada yang cocok dengan yang sedang, ada yang cocok dengan yang panas, dan seterusnya. Begitu pula sayuran-sayuran, begitu pula ubi-ubian, dan sebagainya. Ini semua adalah apa? Mata'an lakum. Ini semua adalah makanan-makanan buat kalian. Nutrisi buat kalian. Buat buat konsumsi kalian semuanya di an'amikum dan binatang misalnya. Ya, buat eh, ternak kalian juga semuanya di sini. Ya.
beraneka ragam. Ya. Mata'an lakum wali an'amikum. Buat ternak kalian juga. Lalu ternak-ternak ini pun setelah mengkonsumsi ini semuanya, ternaknya pun gemuk-gemuk, sapinya gemuk, kemudian kambingnya gemuk, ayamnya gemuk, bebeknya gemuk, apalagi kerbaunya gemuk. Ya. Kemudian dikonsumsi pula oleh ikan-ikan, ikannya besar-besar, lalu kambing, ikan, kemudian sapi, ayam, semua ini akhirnya dikonsumsi lagi buat manusia. Jadilah itu semua ada di meja makan kita, di piring kita. Falyanzuril insan ila ta'am. Coba pikirin semua. Dari mana kamu yang buat? Tidaklah. Ini siklus alam yang menciptakan dengan sendirinya. Nggak mungkin. Ada dengan sendirinya. Tidak mungkin. Ini menunjukkan bahwa itu semua ada yang menciptakan. Siapa itu? Allah yang memiliki sifat rububiyah. Jadi dari bahasan tauhid, semua ini menunjukkan apa? Rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu rububiyah? Allah menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Allah yang mengatur semua yang ada di alam semesta. Ngatur ini apa? Dia menciptakan semuanya, memberikan nikmat, memberikan rezeki, memberikan kebaikannya, kedermawanannya, kemuliaan Allah, karunianya, nikmatnya, semua Allah atur itu semua. Dan semua itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kelangsungan semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Inilah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menggunakan menyebutkan rububiyah sifat manusia beribadah hanya kepada Allah, yaitu al-uluhiyah. Ya. Al-istidlal bir-rububiyah ala al-uluhiyah, istilah para ulama. Allah menyebutkan rububiyah sifat manusia yang berkuasa terhadap ini semua adalah Rabbul Alamin, Allah Rabbul Alamin, maka kewajiban kita adalah beriman kepada Allah yang berkuasa atas ini semua, dan kewajiban kita adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, ini luar biasa menunjukkan akan kekuasaan dan kebesaran Allah. Lalu berikutnya pada ayat yang ke berapa ini? Yang ke-33, di sini Allah bicara tentang hari kiamatnya. Allah Akbar. Baru di sini Allah bicara tentang hari kiamat. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ini di sini mat lazim, mutasil, as-sakhiyah bisa enam harokat, ya. Sakhah enam harokat, ya. Ja'atis sakhah, ada tasdid lagi di situ yang harus dibaca 6 harokat. Apabila datang as-sakhah, sakhah di sini salah satu nama dari hari kiamat, yaitu suara yang keras, ya, suara yang keras yang luar biasa. Ya. Apa penjelasan Imam Sa'di? Idza ja'a sayhal, ketika suara keras pada hari kiamat itu muncul. Tasihhu lihaulihal asma'u, di mana pendengaran-pendengaran manusia ini tak akan mampu lagi untuk menahan. Ya, mati semua manusia mendengar suara, akan pecah dan telinga mati, nah, suara keras itu. Manusia setak hari itu dikuasai dengan sebuah ketakutan yang luar
biasa. Ketika manusia melihat yang terjadi hari kiamat nanti. Wasyiddatil hajat lisalil a'mal. Saat itu manusia akan sadar bahwa dia butuh. Saat itu manusia benar-benar lagi butuh apa? Manusia saat itu lagi butuh sadar bahwa dia butuh akan amal soleh. Sadar bahwa dia butuh amalan-amalan soleh yang harusnya dia lakukan, tapi ternyata dia tidak melakukannya. Jadi para jamaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum, as-sakha itu artinya adalah salah satu nama dari hari kiamat. As-sakha, Thamah, Thamiyah, dan seterusnya. Ini semua adalah salah satu dari nama kiamat. Memang hari kiamat namanya banyak. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib mengatakan sesuatu yang memiliki nama banyak menunjukkan bahwa itu adalah perkara banyak, menunjukkan bahwa itu perkara yang sangat, sangat besar sekali. Ya, perkara yang luar biasa besarnya. Dan setiap nama dari nama-nama kiamat itu akhirnya menjadi sifat-sifat dari hari kiamat itu. Artinya menggambarkan dari nama-nama itu apa yang terjadi pada hari kiamat itu sendiri. Sakha itu adalah suara yang sangat keras sekali. Berarti hari kiamat ketika terjadi akan muncul suara-suara yang sangat hebat sekali di samping dengan perubahan fenomena alam maha dahsyat pada manusia, gendang telinga mereka pecah dan mereka semua akan mati karena suara-suara itu dan karena kehancuran alam semesta semua. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan Rasulullah SAW mengatakan hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali yang tersisa adalah manusia-manusia jahat yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang terjadi ketika hari kiamat itu tiba? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Ya. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Terjemahannya, pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Dan dia lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Dan dia lari dari istri dan anak-anaknya. Kenapa? Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan sendiri-sendiri. A'udzubillah jemaah. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Dia akan lari dari sosok manusia, orang yang selama ini dia banggakan. Orang-orang yang selama ini sangat dia sayangi. Orang-orang yang selama ini dia berkorban pun dia berkorban dengan dirinya, dengan dunianya untuk kemaslahatan dan kebaikan mereka. Ya, orang-orang yang memenuhi hati mereka untuk disayang. Tapi tapi ternyata ketika hari kiamat tiba, begitu dahsyatnya hari kiamat itu terjadi, maka orang-orang ini sudah tak peduli lagi dengan mereka yang disayang selama ini. Saudaranya, dia akan lari dari mereka. Ibu kandungnya yang begitu dia sayangi pun dia tak pedulikan. Ayahnya pun dia tidak memperdulikan. Istrinya dia tidak pedulikan. Anak-anaknya yang dia banggakan selama ini pun tidak diperdulikan semuanya. Kenapa? Menunjukkan begitu dahsyatnya yang terjadi hari itu dan ketakutan yang begitu besar pada orang-orang yang pada diri mereka sendiri. Ya, nas'alullah al-afwa wal afiyah. Ketakutan yang dahsyat, begitu besar ketakutan yang luar biasa. Akhirnya apa? Akhirnya mereka
Likulli imri'in minhum yauma idzin apa sya'nun yuhni. Mereka sibuk dengan sendiri, dengan diri mereka masing-masing. Imam Al-Baghawi mengatakan di dalam tafsirnya, la yaltafitu ila wahidin minhum li syughlihi binafsi. Tidak ada satu orang pun yang akhirnya ngelihat, nengok ke saudaranya aja tidak. Nengok ke ibunya tidak, nengok ke ayahnya tidak, ke istrinya tidak, ke anak-anaknya tidak, ke saudaranya tidak. Semua sudah tidak akan dilihat sama dia. Dia hanya sibuk dengan sendiri masing-masing pada dirinya dia. Seperti eh, diriwayatkan Imam Qatadah pernah mengatakan, Yafirru Habil min Qabil. Habil pun tidak akan melihat saudaranya Qabil. Bahkan Nabi pun tidak melihat ibunya. Nabi Ibrahim pun tidak akan melihat ayah. Lut alaihissalam pun tidak akan melihat istrinya. Nabi Nuh tidak akan melihat kepada anaknya. Demikian yang disajikan oleh Imam Al-Baghawi di dalam tafsir. Inilah yang menggambarkan apa dahsyat yang terjadi pada hari kiamat nanti. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yuhni. Setiap orang sibuk dengan urusan dirinya sendiri. Aisyah qalat nafsuh, apa yang ada pada dirinya menyibukkan dirinya sendiri. Akhirnya dia perhatian dengan dirinya, bagaimana dia bisa menyelamatkan dirinya dari adab, dari keburukan yang terjadi saat itu. Ya, tidak ada perhatian sama sekali. Fahina idin, kata Imam Sa'di rahimahullah, saat itulah yang qasimun nasu ila fariqain. Saat itulah manusia akan terbagi menjadi dua kelompok. Su'ada wa ashqiya. Saat itu manusia akan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu manusia yang bahagia dan manusia yang sengsara. Manusia yang bahagia seperti apa? Itulah yang di ayat 38. Inilah sosok manusia yang bahagia. Wujuhun yauma idzin musfirah. Pada hari itu wajah-wajah mereka berseri-seri. Dhahikatum mustabashirah. Tertawa dan gembira. Ya. Wujuh, wajah-wajah mereka saat itu musfirah. Yaitu apa? Dhahara fihim surur wal bahja. Terlihat kebahagiaan, keceriaan dari mereka. Yang artinya apa? Ma'urifu min najatihim, bahwa mereka akan selamat dari adab dan keburukan yang terjadi di hari itu. Wa fauzihim bin na'im, yang menunjukkan pula bahwa mereka akan bahagia dengan surga. Siapa mereka ini? Orang-orang yang selama ini tahu kewajiban dia kepada Allah. Orang-orang yang selama ini berjuang untuk menundukkan hawa nafsunya agar dia tetap taat kepada Allah, menjalankan sunnah petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang selama ini bertauhid dan menjauhi syirik, orang-orang yang selama ini taat kepada Allah dan Rasulnya dan tidak mau melakukan kemunafikan, kemaksiatan, dosa-dosa besar, orang-orang yang selama ini menjalankan sunnah petunjuk Rasulnya dan menjauhi berbagai macam bid'ah-bid'ahnya, inilah mereka yang berwajah cerah ceria, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah yang mengeluarkan cahaya kelak mereka masuk surga melihat wajah Allah. Wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah, wajah-wajah orang-orang yang penuh kebahagiaan karena mereka tahu bahwa mereka akan mendapatkan nikmat. Apa yang dia lakukan selama ini berupa kenikmatan-kenikmatan itu sudah diridhoi oleh Allah, bahwa dia akan mengantongi pahala, yaitu apa? Dia akan berada di dalam surga-surga. Inilah mereka tipe yang pertama, mereka yang bahagia. Makanya mereka tertawa, bahagia. Ada lagi tipe yang kedua, yaitu mereka yang sengsara. Wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah. Dan pada hari itu pula ada wajah-wajah yang tertutup debu suram, hina mereka, tarhaquha qatarah, tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Siapa mereka? Ulaika humul kafaratul fajarah.
Siapa mereka? Hal ataka hadits Rasyiyah, apakah berita tentang hari kiamat itu sudah sampai kepada kalian? Wujuhun yauduk hina. Inilah orang-orang yang tertunduk hina. Wajah-wajah mereka diliputi kegelapan, zulmah. Kegelapan apa ini? Kegelapan syirik, kegelapan bid'ah, kegelapan dosa-dosa besar. Diri mereka tak ada kebaikan. Karena memang syirik, karena memang bid'ah, kemunafikan, dosa besar itu adalah zulmah, kegelapan-kegelapan. Tak ada cahaya pada diri mereka. Itulah urifat syaqa'aha wa halakaha. Inilah tanda bahwa mereka adalah orang-orang yang berada dalam kebinasaan. Ulaika, mereka yang memiliki sifat ini adalah orang-orang kafir, orang-orang fajarah yang banyak melanggar hukum Allah, syirik, bid'ah, maksiat, dosa-dosa besar. Semoga Allah menyelamatkan diri kita dari keburukan-keburukan ini. Semoga Allah menyelamatkan diri kita dari perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, dosa-dosa besar. Semoga Allah selalu menuntun hati kita, meneguhkan hati kita untuk tetap berada di atas iman, berada di ketakwaan, berada di sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat kita. Dan semoga Allah memaafkan semua kesalahan kita dan memberikan keselamatan, kebahagiaan buat kita di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Silahkan kalau ada yang bertanya. Amin, Allahumma amin. Jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materi hari ini. Kita bersama menuntaskan pembahasan dari surat Abasa. Selanjutnya kita ada waktu insya Allah untuk berdiskusi tanya jawab. Izin membacakan Ustaz pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah Ustaz, tidak bolehnya kita pamer atas Ini gambar, sebentar, ini gambar dimatiin memang anu ya sengaja. ya suaranya Sinyal hilang kayaknya Ustaz kalau pakai gambar tadi. Nggak kuat sinyalnya sepertinya di situ Ustaz. video dimatiin atau sengaja atau... Iya Ustaz, biar agak jelas suaranya. Tadi suaranya putus-putus putus-putus waktu ya. video ya Ustaz. Lagi Baik, nggak apa-apa. kurang maksimal kayaknya Sedap. sinyalnya. Dibaca tanya. Ya Ustaz. Ya. Ya. Bismillah Ustadz, tidak bolehnya kita pamer atas kebaikan, namun saat kita sedang berpuasa, misalkan puasa Senin, qadarullah ada teman yang mengajak ke makan kuliner, akhirnya kita bicara bahwa kita ini sedang puasa. Apakah yang seperti ini diperbolehkan Ustadz atau termasuk kepada pamer kebaikan? Jazakallah khair. Ya, Masya Allah, Barakallahu fiik. Tentu dalam kondisi seperti itu, ini tidak termasuk dia pamer kebaikan. Tidak. Karena dia perlu memberitahu bahwa dia tidak bisa hadir dalam ajakan dia untuk kulineran itu bukan karena apapun, tapi karena dia lagi kondisinya lagi puasa. Mengatakan maaf saya lagi puasa. Tidak ada masalah bagi dia untuk menyampaikan itu karena memang dia butuh untuk menjelaskan itu agar tidak ada salah paham lagi. Kalau salah paham, wah sombong nih, nggak mau nih, ajak dan sebagainya akhirnya kan suudzon, maka dia perlu menjelaskan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya kami persilahkan pada yang sudah presiden untuk bertanya langsung kepada Rizia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Barakallahu fiik, Ustadz. Afwan, Anda mau bertanya. Ini terkait dengan surat Abasa ayat 33. Faiza ja'atis sahah. Maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua.
Kan pernah juga Ana dengar di kajian Ustadz bahwa ketika sangkakala ini ditiup, itu sudah dipastikan bahwa umat Islam atau orang mukmin sudah tidak ada lagi ya Ustadz ya. Berarti tidak ada orang Islam yang akan mengalami peristiwa tersebut gitu Ustadz. Kemudian apakah ada ini korelasinya Ustadz di surat yang lain, Iza zulzilatir ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Apakah peristiwa itu berkaitan Ustadz, bersamaan gitu Ustadz. Dan Afwan Ustadz yang terakhir, untuk hari kiamat itu sendiri kan banyak itu Ustadz istilahnya di Al-Quran, ada Al-Waqi'ah, ada Al-Haqqah, kemudian ada ini juga Ustadz, yang Al-Zalzalah tadi itu apakah hanya maknanya apa, hanya bahasanya saja gitu Ustadz. Syukran jazakillah khairan kasira Ustadz. Ya, barakallahu fiki. Eh, Memang seperti yang saya katakan tadi, bahwa hari kiamat ini namanya banyak di dalam Al-Quran. Dan setiap nama itu akan menggambarkan kejadian di saat itu. Jadi setiap nama menggambarkan kejadian di saat itu semua. Banyak ayat yang menceritakan tentang terjadinya hari kiamat memang. Kunci dari ayat-ayat yang bicara tentang hari kiamat itu disebutkan oleh Rasulullah SAW itu ada 3 surat. Beliau mengatakan, jika kalian ingin melihat kiamat seperti Anda melihat dengan kedua mata kalian, maka bacalah surat At-Takwir, surat Al-Infitar, dan surat Al-Insyiqaq. Nah, 3 surat ini akan menggambarkan dengan jelas bagaimana terjadinya hari kiamat itu. Dan itu insya Allah kita masuk di surat Takwir pada pertemuan berikut. Surat-surat yang lain tidak menggambarkan kejadian hari kiamat seperti apa, al-qiyamah dan yang lain sebagainya, menggambarkan pula apa yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Jadi semua surat ini menceritakan kejadian-kejadian yang eh, terjadi di hari kiamat itu. Surat Al-Qari'ah juga ya, bahwa ketika hari kiamat tiba, maka orang-orang yang orang tidak tersisa kecuali hanya orang-orang yang tidak kebaikan sama sekali. Jadi ketika hari kiamat tiba, orang-orang itu sudah tidak ada. Bahkan di sebelah tiba, Allah mengirim angin yang sejuk. Ya, Allah mengirimkan angin yang sejuk. Setelah setelah itu berarti tak tersisa sama sekali di muka bumi ini orang baik dan orang saleh. Yang tersisa adalah orang-orang kafir yang penuh dengan kejahatan. Nah, itulah hati akan Nasallallahu al-afwa wal-afiyah. Hadis yang lain mengatakan manusia yang paling jahat adalah mandriku sa'ah, yaitu orang yang mengalami terjadinya hari kiamat. Na'udzubillah. Jadi semua ini diceritakan oleh Allah untuk apa? Itulah iman. Tumbuh keimanan. Makanya termasuk dari itu kehancuran. Siapa yang tidak memahami semua ini berarti dia bukan orang Islam, bukan orang beriman, berarti dia akan kafir kalau dia tidak percaya dengan semua yang Allah. Adapun orang beriman ketika mempelajari ini semua, tentu akan bertambah iman mereka. Iman mereka akan semakin kuat sehingga ibadah dan ketaatan mereka semakin bagus dan semakin berani dia meninggalkan semua apa yang Allah larang pada diri mereka. Wallahu a'lam.
Barakallahu fikum. Selanjutnya Abi Yahya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana kiat-kiat agar kita terhindar dari sifat kemunafikan dan berbuat syirik dan berbuat bid'ah? Itu aja Ustadz, sebagaimana tadi dijelaskan, wujuhu yaumaidin nadiroh. Yang di ayat terakhir itu tadi. Wa wujuhun yaumaidin alaiha qatarah talhaquha apa apa tadi, lupa lagi. Ya itu pokoknya yang penting di ayat terakhir Ter, tadi Ustaz, yang ya, ulaika humul kafaratul fajaroh itu ya. terakhir. Ya, Bagaimana bagaimana kiat-kiat agar terhindar dari syirik, kemunafikan, syirik, bid'ah, dan ya munafikat. betul Ustaz, Ya, dikaitkan dengan ayat yang tadi yang supaya kita tidak termasuk golongan yang orang-orang itu. Kafaratul fajaroh itu saja Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Ada ungkapan menarik dari Umar bin Khattab. Ya, ungkapan menarik dari Umar bin Khattab dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim di kitab Al-Fawaid. Satun qardu ural Islam ya urwatan urwa idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Islam ini akan hilang sehelai demi sehelai. Ya, ini kayaknya jaringannya sudah membaik. Coba kalau lagi jelek lagi bisa dimatiin lagi. Ya, Islam ini akan hilang ibarat rangkaian tikar gitu umpamanya. Islam ini akan terurai sedikit demi sedikit yang nanti pada akhirnya hilanglah Islam itu. Kapan Islam itu akan hilang? Terurai sedikit demi sedikit. Man la ya'riful jahiliyah. Ya. Bagi mereka yang tidak faham jahiliyah. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Mengatakan banyak orang memang terlahir dalam kondisi Islam. Terlahir dengan lingkungan Islam. Terlahir dengan masyarakat Muslim. Tapi dia tidak faham perkara-perkara yang bisa membatalkan Islam. Dia tidak mengerti syirik, tidak mengerti kemunafikan, tidak mengerti kefasikan, tidak mengerti bid'ah, tidak paham dia. Ya, dia tahu yang baik-baiknya, tahu sholat, ya ada sholat, ada sedekah, kemudian puasa, haji, nolong orang, tahu dia. Kemudian di masjid hanya dibacain fadhail amal, keutamaan amalan-amalan soleh, keutamaan. Dia tahu yang baik-baiknya, tahu, kata Ibnu Qayyim. Tapi dia tidak paham lawan dari kebaikan itu, keburukan-keburukan dia tidak paham. Maka apa yang terjadi ketika seseorang tidak tahu keburukan, maka akan terjadi apa? Tercampurlah kebaikan dengan keburukan itu. Biaslah antara baik dan buruk itu bias. Sehingga masyarakat pada akhirnya memandang bahwa syirik itu adalah tauhid, bid'ah itu sunnah, maksiat dianggap lumrah pada diri mereka. Dan itu terjadi sekarang. Maka hilanglah masyarakat akhirnya terjebak di dalam syirik, bid'ah, dan dosa-dosa besar. Dianggap itu biasa oleh. Jadi sebabnya apa? Tidak mau belajar. Makanya kesempurnaan tauhid kita ketika kita belajar tauhid dan belajar pula bahaya syirik, belajar pula fenomena-fenomena syirik. Ketika kita mempelajari petunjuk Rasul SAW, maka kita harus kenal selain sunnah, ada bid'ah juga. Kita selain belajar ketaatan, kita pun belajar namanya apa yang termasuk dosa besar. Belajar sholat,
belajar pembatal sholat. Begitulah seterusnya. Ada tauhid, ada syirik, dua-duanya kita pelajari. Ada sunnah, ada bid'ah, kita pelajari. Ada ketaatan, ada kemunafikan, kefasikan, dosa besar, kita pelajari. Agar kita bisa tahu dengan jelas di depan mata kita mana susu, mana gula Jawa, mana mana susu, mana air tajin, kita bisa paham. Mana madu, mana gula Jawa, kita tahu. Mana asli, mana aspal, tahu kita. Karena kita mempelajari dua-duanya. Itulah kiatnya. Belajar al-ilm yang bisa menerangi kita semuanya. Wallahu a'lam. Berikutnya silahkan. Nah, Masya Allah, Assalamualaikum. Selanjutnya kita selingi dengan yang masuk juga lewat chat. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, Waalaikumsalam. Betul. agak di luar tema. Ya. Mohon penjelasannya ciri-ciri wanita yang bisa nurut dengan suaminya dan taat kepada Allah dan Rasulnya ketika dia menikah. Itu seperti apa, Ustaz? Ini menarik pertanyaan. Ciri-ciri wanita yang taat sama suami. Taat itu apa? Taat itu kan mengikuti apa yang diinginkan oleh suami. Mengikuti keinginan suami. Meninggalkan apa yang tidak disukai oleh suami. Melakukan apapun yang disukai oleh suami. Berarti taat kita melakukan apa yang disuruh oleh suami. Melakukan apa yang disukai oleh suami. Meninggalkan yang dilarang oleh suami. Meninggalkan apa yang dibenci oleh suami. Ya, selama dalam koridor apa? Selama ini semua bukan maksiat kepada Allah. Kalau maksiat, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kata Rasulullah SAW di hadis Imam Ahmad, tidak boleh taat kepada siapapun kalau itu mengajak kepada maksiat. Ini taat suami. Namanya istri yang taat. Suaminya nyuruh begini, iya. Suaminya suka ini dia lakukan. Ini suami saya suka ini. Ini suami saya senang. Dia kerjakan. Oh suaminya ngelarang dia ini ditinggalkan. Oh suaminya tidak suka ini. Ya udah dia tidak mau melakukannya. Nah itu namanya taat sama suami. Ya. Walaupun itu berseberangan dengan seleranya dia. Berseberangan dengan seleranya dia. Dia akan lebih mementingkan siapa? Suami. Oh, suami saya suka makanan ini. Dia nggak suka. Tapi suaminya favorit banget dengan makanan. Dia akan masakin itu. Dia akan duduk, dia akan temani, dia akan makan. Walaupun sedikit. Kenapa? Suami saya suka. Dia suaminya tidak suka. Dia begini, cerewet, ngomel. Dia akan tinggalkan. Walaupun itu memang kodratnya cewek. Dia akan tinggalkan. Ya. Wallahu a'lam. Nah, Masya Allah, jazakallahu khairan. Selanjutnya pada Ummu Amar, dipersilahkan. Iya, jazakumullahu khairan, Ahi Nabil. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya. Mohon nasihatnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila ada Waalaikumsalam. seorang tua, misalnya menasihatkan kepada anaknya, jangan ambil jurusan kuliah ini. Kuliah ini nanti kerjaannya sulit, nggak kaya, nggak cepat kaya. Ambil jurusan yang ini, karena kalau yang ini nanti ladang pekerjaannya banyak. Apakah ketika orang tua mengatakan itu mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz? Karena kita kalau balik kan rezeki itu sudah ditentukan. Tetapi kalimat seperti ini seringkali kita dengar dari para orang tua. Dan apabila orang tua menginginkan anaknya jadi orang kaya, apakah itu juga sifat yang tercela, Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan.
Menarik. Pertanyaannya, kenapa orang mempelajari ilmu-ilmu ini? Tentu tujuannya adalah untuk duniawi. Belajar ilmu rumpun sosial, belajar ilmu rumpun sains, teknologi, belajar ilmu rumpun kesehatan. Ya, semua ini larinya untuk dunia. Ya kan? Ini memang untuk dunia, belajar itu apa? Untuk dunia. Kemudian yang kedua, tentu orang menilai itu kan berdasarkan analisa dan pantauan yang cukup lama. Ya. Cukup lama orang menilai pantauan itu. Anak-anak yang baru lulus SMA, kan dia belum paham. Yang ngerti kan yang tua. Contoh, anaknya pengen masuk jurusan, umpama ini jurusan kelautan, umpama, jurusan kehutanan. Ada di Jakarta sini di UI itu jurusan kepustakaan. Ada S1 jurusan perpustakaan di UI itu ada. Ya, ilmu manfaat. Orang itu akan meniak. Semua ini ilmu untuk dunia. Nah, kalau kamu ngambil jurusan perpustakaan, buat apa kalau lulus? Terus masuk ke hutanan, lapangan pekerjaannya sedikit. Nah, lautan, nyemplung laut setiap hari kamu analis. Umpak. Ada subhanallah. Ada jamaah kajian di Bandung gitu. Macam di Masjid Al-Aziz gitu. Di dekat Masjid Al-Jabar yang masjid besar. Ada teman kajian di situ kuliah S2 jurusan kelautan. Spesialisasinya S2-nya jurusan ikan duyung. Saya ketawa geli astagfirullahaladzim. Kerjanya apa itu? Jadi gitu kan. Itu ilmu pengetahuan, manfaat, insya Allah manfaat. Cuman kan bagi orang yang ingin terjun dalam dunia bisnis yang tidak mau kelamaan dia nongkrong. Dia ingin masuk dalam lahan-lahan yang basah, ingin nanam langsung tumbuh, gitu kan ya. Apakah itu disalahkan? Tidak. Apakah itu menyalahi ketentuan Allah? Tidak. Ini kan didasarkan atas pantauan, gitu kan. Ya, didasarkan atas oh ini gelap mau hujan. Apakah artinya kita mendahului ketentuan Allah? Tidak. Perempuan ini habis menikah kita lihat kok muntah-muntah hamil kamu, berarti kan apa duluin perintah Allah, ya bisa juga masuk angin kan gitu kan ya. Jadi ini bukan hal yang terlarang, itu sah-sah saja karena itu didasarkan atas analisa pantauan yang cukup lama ya, dari kehidupan menjalani kehidupan yang cukup lama, pengalaman di situ dia akan tahu mana kuliah-kuliah jurusan-jurusan yang subur gitu ya. Wallahu a'lam. Iya, Ustadz. Jazakumullahu khairan, Ustadz. Pertanyaan yang kedua, Ustadz. Ada Assalamualaikum ada warahmatullahi. jamaah saya dia Iya, Ustadz. kuliah kedokteran. Kedokteran hewan, kedokteran hewan. Oke, selulus dia ngambil spesialis. Spesialis apa, Pak? Saya spesialis ortopedi. Ortopedi, Pak. Iya, saya kedokteran hewan, Ustaz. Ortopedi apa, Pak? Ortopedi kucing. Astagfirullah. Ya manfaat ya. Apa iya orang mau ngobati kucingnya yang patah tulang gitu kan ya. Subhanallah. Ya, manfaat pasti. Manfaat pasti kan gitu ya. Begitulah. Bisa jadi hal semakin nyeleneh jurusan. Ini kadang kontradiksi juga ya. Semakin nyeleneh jurusan orang. Kadang juga semakin dicari juga ya. Kayak Bapak ini termasuk langka dia. Ortopedi kucing. Ada jamaah saya rajin di sini Jakarta Timur. Pak, berapa pasiennya? Sehari tak kurang dari 30 sampai 60 kucing Ustaz, setiap hari. Oh, Kucing yang patah kaki, patah leher. Saya ketawa juga ya, nggak bisa tahan ketawa saya juga Bapak ini. Subhanallah. Berapa Pak biayanya satu kucing? Tergantung patahnya Ustaz. Antara 3 juta sampai 8 juta. Jadi semakin aneh jurusan semakin dicari orang. Bisa jadi seperti itu.
Kan gitu. Jadi semua ini dibangun atas apa? Atas analisa, pantauan dan pengalaman. Ini nggak menyalahi iman dengan takdir Allah ya. Tidak. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Ya Ustadz, Masya Allah. Ustadz, mohon nasihatnya ketika kita mendengar tidak boleh mencintai dunia sampai akhirnya nanti eh, menghilangkan kecintaan kita atau beramal untuk amalan akhirat. Kalau Ustadz boleh memberikan tips yang sangat singkat, Ustadz, karena memang ini pasti pelajarannya panjang. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita ini cinta dunia yang memang mungkin sebenarnya dilarang. Tetapi kan ada cinta dunia yang dibolehkan ya Ustadz. Mohon pencerahan dan nasihatnya. Jazakumullahu khairan. Ibu jangan nanya ini galau. Galau ini yang nanya. Itu gini, coba lihat di Al-Baqarah itu. Allah berfirman, "Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Ada orang yang orientasinya hanya dunia saja. Sehingga dia mencari dunia. Maka Allah mengatakan apa? Dia dapat dunia, tapi dia tidak akan mendapatkan akhirat. Ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidna dunya wa zinataha, fata'alaina umatti'kunna wa usarrahkunna sarahan jamila. Wahai istri-istri, jika kalian menginginkan dunia, sini, saya kasih kamu dunia kekayaan, tapi saya akan ceraikannya. Tapi kalau manusia menginginkan dunia, Allah kasih dunia. Ibnu Qayyim mengatakan di kitab Al-Wabil Sayyib tentang keutamaan sedekah. Beliau bilang, sedekah itu memiliki keutamaan yaitu terhindar dari bencana. Dan ini difahami oleh semua orang yang pernah mencoba. Dan ini berlaku bagi orang muslim dan kafir, kata Ibnu Qayyim. Orang kafir kalau rajin sedekah, dia akan terhindar dari bencana di dunia. Tapi dia tidak akan terhindar dari azab kubur dan azab neraka jahanam. Coba lihat orang kafir, rajin sedekah, ini Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, apa sedekah. Alasannya apa mereka mau sedekah? Biar terhindar dari bencana. Ya memang Allah kasih dunia, itulah dunia. Ya. Tapi kelanjutan ayat yang tadi, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Di antara mereka ada yang mengatakan, ya Allah, berilah kami kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan di akhirat, jauhkan kami dari azab neraka. Ya. Jauhkan kami dari azab neraka. Apa yang dimaksud dengan dunia di sini? Yang kita boleh untuk mengejar. Imam Ibnu Katsir mengomentari ayat ini dan mengatakan, kebaikan dunia yang paling mulia itu adalah ilmu dan amal. Itulah. Jadi makanya apa? Kita hidup di dunia untuk akhirat, maka dapatnya adalah dunia dan akhirat. Tapi kalau kita hidup di dunia, hanya dunia oriented, maka kita dapat dunia, kita tidak dapat akhirat. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah dia berpikir apa kewajiban saya kepada Allah. Dia fokus kewajiban dia kepada Allah saja. Lalu bagaimana dengan penghasilan dia untuk cari uang, cari makan? Dia cari makan untuk ibadah kepada Allah. Tapi kalau kebalikan, orang kejar dunia sehingga dia melupakan kewajiban dia kepada Allah. Dia tidak peduli akhirnya dengan kewajiban. Ini perbedaan yang luar biasa. Terlihat sekali. Ya, barakallahu fikum. Ya Ustadz, afwan pertanyaan terakhir Ustadz dari yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nasihat ini pastinya sering Ustadz berikan kepada siapapun. Tapi ternyata ketika hal ini terjadi pada keluarga sendiri, jadi bingung menjawabnya Ustadz. Apabila pasangan suami istri LDR Ustadz, yang satu di negara lain dan yang satu di negara lainnya lagi,
terkadang pemicu perceraian sangat tinggi. Dan karena atmosfer juga dari sosial media sangat tinggi untuk perceraian, akhirnya dari pasangan ini seringkali mengindikasikan ingin bercerai. Padahal mereka baru menjalani rumah tangga belum 1 tahun dan belum punya keturunan. Apa yang bisa Ustadz nasihatkan? Jazakumullah khairan. Ya akhi ukhti fillah, rahimani Allah wa iyyakum. Tujuan pernikahan itu apa sih? Ini renungkan dulu. Tujuan pernikahan itu adalah sakinah, nih hati, tenang, tentram, ya, mawaddah, warahmah, kasih sayang di antara kedua. Bagaimana itu bisa terjadi? Tenang, kasih sayang di antara kedua. Bagaimana itu bisa terjadi? Allah menggambarkan di dalam Al-Quran. Bagaimana cara itu bisa terjadi? Nisa'ukum uh, hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Istri kamu itu ibarat pakaian buat kamu. Dan kamu ibarat pakaian buat istri. Masa nulibas? Pakaian ini fungsinya apa? Pakaian ini fungsinya kenyamanan. Kenyamanan. Pakaian fungsinya apa? Melindungi diri dari keburukan. Musim panas, melindungi. Musim dingin, melindungi. Terus kenyamanan. Nyaman, melindungi diri dari keburukan. Terus apa? Kebahagiaan. Ada orang kebahagiaan sendiri pakai pakaian. Allah mengumpamakan suami istri ibarat pakaian. Berarti apa? Saling memberikan kenyamanan, saling melindungi, saling memberikan ketenangan. Kapan ini terjadi? Pakaian itu kan nempel di pakaian. Di sini pernikahan itu akan terjadi. Loh, kalau jauh-jauhan gini, apa ya terjadi tujuan dari pernikahan itu? Tidak bisa. Ini kayak hanya sekedar simbolik saja. Ya, ini kita ini termakan dalam kehidupan modern. Tidak, jamaah. Tidak adalah tujuan pernikahan kalau sudah seperti itu. Tidak ada. Malah akan timbul fitnah. Jadi dosa buat satu sama lain. Ya. Kecuali, nah, kecuali si suami umpama harus meninggalkan dia karena satu kebutuhan. Dia harus meninggalkan istrinya karena satu kebutuhan. Karena tugas mendesak umpamanya. Karena dia bekerja di tempat itu mendesak. Maka di sini harus ada komitmen bahwa dia harus balik dalam kurun waktu tertentu yang tidak boleh terlalu lama. Nggak boleh terlalu lama. Dan itu diatur pula di dalam fikih oleh para ulama dan bahasan tadi. Ya kan? Tapi kalau memang kita bisa mengatur itu, ini bukan kondisi darurat. Kita bisa bekerja di tempat kita. Kita bisa melangsungkan kehidupan kita di tempat kita. Cuman gaya hidup kita yang berbeda akhirnya mendorong itu. Kadang bicaranya terpaksa, sudah terlanjur. Kita tidak bicara itu. Ini yang sering saya bahas kan, gitu kan. Jadi ini bukan terpaksa kalau saya mengatakan. Kalau memang Anda harus ke sana, yuk ajak istri Anda. Disitulah namanya pernikahan. Saling melindungi, saling menjaga. Jadi jika tidak, telepon-teleponan, nggak jelas kapan, ya pastilah fitnah. Ya, jadi tentu ini bertolak belakang dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Selanjutnya boleh terakhir ini mungkin Ustadz masih ada yang raise Ya, hand boleh satu silakan. pada Idar Islami, tafadhal.
Silakan. Sudah di-unmute mikrofonnya, silakan langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya agak di luar tema, Ustaz. Silakan Ibu. Gini, Ustaz. Tapi sering kejadian seorang ibu yang menciptakan kesalahan-kesalahan anaknya, Ustaz, gitu. Kalau kita mendengarkannya, apakah itu termasuk dosa gibah atau bahkan berpahala karena kita sudah mendengarkan curahan hatinya sehingga dia agak sedikit lega gitu, Ustaz. Karena ini sangat sering terjadi seorang ibu yang membeberkan kesalahan-kesalahan anaknya dan mengatakan anaknya tidak berterima kasih dan sebagainya, Ustaz. Gimana itu, Ustaz? Membeberkannya kepada siapa, Ibu? Menceritakan kesalahan anak-anaknya ini kepada siapa? Misalnya kepada saya, misalnya, Ustaz. Saya ada seorang tetangga gitu, udah tua dan dia sering curhat menceritakan tentang anaknya. Saya sudah bilang tidak usah menceritakan karena saya tidak bisa menolong, tapi terus saja dia bercerita. Gimana sikap kita dalam hal ini, Ustaz? Ya, barakallahu fiik. Itu namanya ghibah, Ibu. Itu Ya, kategori dosa besar, itu dosa besar. Tidak boleh dia membuka aib keluarga. Lalu apa sikap kita? Sikapnya nasihati. Terus katakan bahwa ini ghibah, ini. Tapi kalau ibu itu terus bercerita, tinggalkan ibu. Mohon maaf kalau ibu masih terus menceritakan keburukan dan aib keluarga ibu, saya tinggal. Saya mau pergi. Nanti jadi bahan omongan, tidak apa-apa. Sebab kalau ya, ibu terus duduk di situ, ibu masih duduk di situ, dosanya ibu sama dia. wah Allah. Begini ya, Ustaz, Iya. soalnya dia itu sudah tua, jadi saya sering menemani dia misalnya kalau dia mau ambil pensiun ke kantor pos dan sepanjang jalan itu dia cerita. Kalau saya tinggalkan, nanti kalau dia jatuh, saya merasa bertanggung jawab, Ustaz. Nah, gini, ibu harus sampaikan, ibu, kalau ibu mau saya temani, ibu nggak usah cerita tentang anak ibu loh ya. Kalau ibu masih cerita lagi, ini yang terakhir saya menemani ibu. Tolong ibu cari orang lain saja yang bisa menemani ibu. Kalau saya tidak mau. Ya, ini terakhir. Saya tidak mau menemani ibu. Kalau ibu masih bercerita tentang keburukan-keburukan anak ibu. Itu dosa besar ibu. Ibu sadar bu. Ini dosa besar walaupun itu anak ibu sendiri. Dan saya kalau diam, saya pun akan terkena dosa besarnya. Yang bicara, yang mendengar dosanya sama, kata Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu. Dosa ghibah itu sama bagi yang dengerin juga. Ibu tegur begitu. Ya, kalau dia berhenti karena takut nggak ada yang nganterin, alhamdulillah. Tapi kalau terus, ya Bu ini yang terakhir, saya akan nemani. Ya, tolong jangan bicara lagi. Itu. Ini yang terakhir, berikutnya sih tidak mau nemani Ibu. Mohon maaf, silahkan Ibu cari yang lain. Daripada saya kena dosanya, Bu. Itu. Ya, Terima kasih, Ustaz. Jazakallah khair. wah iya. Ya, Assalamualaikum ini yang bisa, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Nanti insya Allah kalau masih ada pertanyaan lagi, kita sambung di pertemuan berikutnya. Mohon maaf. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Selamat istirahat. Baik. Nah,